Pada pertanyaan pertama yaitu, apa pengetahuan yang diajarkan dalam jurusanmu? Sebutkan minimal 5 dan jelaskan. Yang pertama yaitu mengajarkan bagaimana cara menerapkan fungsi-fungsi pada sebuah kantor seperti halnya urusan manajemen, perencanaan, pengawasan, dan juga perorganisasian. Yang kedua yaitu mengajarkan pendidikan administrasi perkantoran seperti menjadi seorang sekretaris. Yang ketiga yaitu membekali peserta didik dengan keterampilan pengetahuan dan sikap agar kompeten dalam menerapkan dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi dan teknologi informasi. Yang keempat yaitu dapat mengelola dan membedakan surat masuk dan surat keluar. Yang kelima mengajarkan pembelajaran mengenai perencanaan anggaran keuangan dan juga mengenai pembayaran dan pendapatan dari sebuah kantor atau perusahaan. Yang keenam yaitu mempelajari hal-hal administrasi seperti surat menyurat, pengarsipan, hingga tata cara dan etika kerja di kantor. Yang ketujuh mengajarkan peran dalam jurusan perkantoran, diantaranya menjaga kelancaran operasional kantor. Pertanyaan kedua yaitu, apa keterampilan yang dilatih dalam jurusanmu? Sebutkan minimal 5 dan jelaskan. Yang pertama yaitu memahami fungsi Microsoft Office. Tugas seorang staf administrasi salah satunya mengorganisir dan memasukkan data-data perusahaan. Untuk itu, kita wajib menguasai setidaknya dasar Microsoft Word, Microsoft Excel, dan Microsoft PowerPoint. Yang kedua yaitu kemampuan komunikasi yang baik. Sebagai staf administrasi di kantor akan berinteraksi dengan banyak orang, baik dari level karyawan sampai atasan. Untuk berkoordinasi dengan banyak orang, kita membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik dan efektif agar pekerjaan semakin jelas dan terarah. Dan juga bisa meningkatkan citra perusahaan jika bisa menguasai teknik komunikasi dengan baik. Yang ketiga yaitu kemampuan menulis. Keahlian lainnya yang perlu kita kuasai adalah menulis. Kita akan banyak berhadapan dengan kegiatan surat menyurat dan mencatat. Untuk itu diperlukan keahlian menulis yang baik. Keahlian ini bisa kita pelajari dengan membaca, memperbanyak referensi kosakata sehingga pesan yang kita sampaikan dapat dibaca dan dipahami dengan baik. Yang keempat yaitu manajemen waktu yang baik. Keahlian ini sebenarnya juga wajib dimiliki siapapun. Mengatur waktu dengan baik akan meningkatkan efisiensi pekerjaan. Menjadi staf admin memerlukan ketelitian dan kedisiplinan yang tinggi dalam mengatur waktu, karena seringkali perusahaan membutuhkan data dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, kita wajib menyusun skala prioritas untuk menentukan pekerjaan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Yang kelima yaitu memperhatikan detail dan ketelitian. Staf administrasi itu wajib perfeksionis dalam hal kerapian data, mengingat sedikit saja kesalahan akan berakibat fatal. Misalnya, jika seorang staf administrasi keuangan yang diberi tugas menginput pengeluaran beban operasional, satu angka yang luput dari ketelitian akan berimbas besar bagi kondisi keuangan perusahaan. Apalagi kalau dilakukan berulang-ulang, tentu hal ini akan mengancam posisi kamu sebagai karyawan. Yang terakhir yaitu ada metode mengetik dengan 10 jari. Mengetik dengan 10 jari merupakan salah satu metode ketik cepat pada keyboard komputer. Kita diberi ilmu mengetik dengan 10 jari bertujuan agar memperoleh hasil yang tepat, rapi, bersih, sesuai dengan bentuk yang diinginkan, dan juga bisa mempersingkat waktu dalam pekerjaan. Dengan cara tersebut, kami bisa menggunakan keyboard komputer secara efisien. Untuk pertanyaannya ketiga, yaitu lembaga apakah yang dapat menerima calon pegawai dengan pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan jurusanmu? Sebutkan 5 lembaga dan jabarkan. Yang pertama yaitu PT Cisangka. PT Cisangka yang berdiri pada tahun 1974 telah berhasil mempelopori dan secara aktif menciptakan inovasi produk dalam produksi beton pracetak yang menjadikan PT Cisangka sebagai pelopor dalam bidang manufaktur berbasis beton. Sejak saat itu, PT Cisangka berperan penting dalam pengembangan industri beton tidak hanya di tingkat lokal, tapi juga di tingkat nasional dan internasional. Dari 4 kantor yang kita miliki sekarang, PT Cisangka mampu memberikan pelayanan yang baik kepada banyak klien seperti badan pemerintah, arsitek, pengembangan, dan juga kontraktor baik di sektor swasta maupun publik. PT Cisangka sebagai salah satu perusahaan perkakas beton independen terkemuka di Indonesia juga memberikan layanan internasional untuk memberikan nilai tambahan sebagai industri konstruksi dalam jenis produk beton pracetak atau sebagainya. Yang kedua yaitu PT Zero Lim Technology adalah aplikasi yang menghubungkan masyarakat dan UMKM atau pelaku usaha yang memiliki limbah minyak goreng, jelantah, dan plastik dengan perusahaan pengelolaan biodiesel dan perusahaan pengelolaan plastik secara aman, praktis, serta profitable. Rezoli memiliki 3 aplikasi untuk menjalankan proses bisnis, yaitu aplikasi penggunaan yang berbasis mobil, aplikasi agen yang berbasis mobil, dan aplikasi untuk amin yang berbasis website. Yang ketiga yaitu Guru Bahasa.
Guru Bahasa adalah lembaga pendidikan dan pelatih bahasa Inggris dan Arab berbasis online khusus anak-anak dan remaja yang menyajikan proses pembelajaran intensif dan interaktif dengan metode pembiasaan berbahasa dalam kehidupan sehari-hari. Guru Bahasa merupakan salah satu lembaga kursus bahasa Inggris dan Arab yang dipercaya dan telah memiliki ribuan alumni yang berasal dari berbagai daerah dari Sabang sampai Merauke. Dengan layanan pembelajaran berbasis teknologi, termasuk layanan kelas virtual, video belajar, kelas privasi, dan konten-konten pendidikan lainnya yang diakses melalui media sosial Guru Bahasa. Soal nomor 4. Apa saja yang bisa dilakukan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan agar karir di lembaga-lembaga tersebut dapat meningkat? Sebutkan 5 dan jabarkan. 1. Bekerja lebih baik dengan rekan kerja sejatinya. Kita pasti akan memiliki banyak waktu untuk bekerja sama dengan rekan kerja di kantor. Namun, terkadang ada beberapa konflik kecil yang membuat hubungan kita terkadang menjadi semakin renggang. Dalam hal ini, kita harus selalu berpegang teguh bahwa kita dan tim adalah satu kesatuan yang tidak boleh hancur. Ingat, untuk meraih target dan tujuan yang tinggi, kita dan tim harus selalu kompak. 2. Bekerja lebih baik dengan manajer. Beberapa orang mungkin akan merasa kesulitan dalam hal ini, namun kita perlu melakukan konsultasi pada beberapa hal penting tentang pekerjaan yang mungkin manajer atau bos kita dapat memberikan solusi untuk masalah tersebut, serta kita bisa membangun komunikasi dan hubungan yang baik kepada atasan. 3. Memberikan umpan balik kepada rekan kerja. Mungkin kita berpikir bahwa memberikan umpan balik terhadap rekan kerja adalah hal yang sangat bagus. Ya, memang memberikan umpan balik adalah satu hal terbaik untuk membuat diri kita atau orang lain menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun, kita harus menggunakan kalimat-kalimat yang membangun untuk memberikan umpan balik kepada orang lain, terutama kepada rekan kerja. 4. Memperluas jaringan. Meskipun kita sudah melakukan pekerjaan yang terbaik dan merasa puas dengan pekerjaan yang diberikan, kita tetap perlu memperluas jaringan. Perjalanan hidup kita sangat panjang. Mungkin saja ingin membangun bisnis sendiri di kemudian hari, sehingga kita tetap perlu menjaga dan memperluas jaringan kerja dengan orang lain. 5. Mengatur waktu dengan baik adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita. Jika kita menyia-nyiakan waktu, maka pekerjaan kita akan terbengkalai. Akibatnya, kita tidak bisa menyelesaikan tugas kita sesuai tenggat yang telah ditetapkan. Pertanyaan nomor 5. Jenis usaha apakah yang bisa dirintis dan dikembangkan sesuai pengetahuan dan keterampilan jurusan masing-masing? Sebutkan 3 dan jabarkan. 1. Reseller atau dropship barang fashion online. Usaha sampingan karyawan yang pertama adalah menjadi reseller barang-barang fashion online. Dengan menjadi reseller barang fashion online, Anda tidak membutuhkan modal besar. Di sini Anda cukup menjual barang yang disediakan oleh supplier. Anda dapat mulai menjalankan dagangan melalui media sosial yang dimiliki atau melalui e-commerce ternama. Mulailah dengan membangun kepercayaan konsumen, menjual barang-barang dengan kualitas baik dan harga bersaing. Utamakan pelayanan konsumen dengan cepat tanggap, membalas chat, dan rutin melakukan update barang-barang terbaru. Hal ini bisa Anda lakukan pada jam istirahat kantor atau sepulang kerja. Dengan menjadi reseller atau dropshipper, Anda tidak perlu direpotkan dengan pengemasan dan pengiriman barang karena semua itu akan dilakukan oleh supplier. Anda juga bisa mempertimbangkan usaha sampingan ini karena banyak karyawan swasta yang nyatanya juga menjalankan usaha sampingan karyawan menjadi reseller atau dropship barang fashion online. 2. Menjual produk berdasarkan hobi. Banyak bisnis sukses berawal dari hobi, sebagai contohnya adalah hobi memancing. Hobi ini termasuk irasional, atau dengan kata lain tidak setimpal. Pasalnya, harga alat pancing dan perlengkapannya bisa sampai jutawan. Sedangkan yang didapat hanyalah kepuasan. Kamu sebenarnya bisa mengolahnya menjadi sebuah keuntungan dari pengetahuan seputar hobi memancing yang kamu miliki. Caranya adalah berjualan alat pancing dengan sistem dropship, atau bisa juga dengan membeli beberapa stok produk terlebih dahulu jika kamu memiliki modal yang cukup. Harga alat pancing berkisar antara 500.000 hingga 2,5 jutawan. Jika dana yang dimiliki pas-pasan, maka kamu bisa menjual keahlianmu dalam memancing pada para pemancing yang masih pemula.
Bagi kamu, pencinta musik bisa menjual beragam alat musik seperti gitar, harmonika, biola, dan segala macam aksesorisnya. Terlebih lagi, pengrajin alat-alat mendukung hobi pun sudah banyak pabriknya di Indonesia, sehingga kamu bisa menjual produk-produk lokal, meningkatkan kualitas produk dalam negeri. 3. Jasa pengetikan. Bisnis ini umumnya paling laku di daerah sekitar kampus. Banyak mahasiswa yang membutuhkan jasa pengetikan untuk penulisan kuliah atau juga skripsi. Ide ini cocok dijadikan usaha sampingan. Cukup dengan mengetik, kamu bisa mendapatkan uang. Tarif yang biasanya digunakan untuk jasa ini biasanya berdasarkan per halaman atau per kata. Dan yang pasti, usaha ini tidak memakan biaya yang sangat besar sebagai modal dasar. Kamu hanya butuh beberapa perangkat yang harus disiapkan, yakni komputer atau laptop, printer, kertas HVS, dan lain sebagainya. Selain itu, jangan lupa untuk melakukan promosi ke orang terdekat atau warga sekitar. Beberapa media promosi seperti selebgram atau pamflet adalah ide yang bagus. Kamu juga bisa menggunakan internet untuk melakukan internet marketing. Khususnya jika kamu membuka usaha jasa pengetikan online. Di sekitar lokasimu sebaiknya dipasang spanduk yang besar dan jelas agar orang yang melihat dapat membaca dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, jenis usaha apakah yang bisa dirintis dan dikembangkan sesuai pengetahuan dan keterampilan jurusan masing-masing? Sebutkan 3 dan jabarkan. Jawaban pertanyaan tadi adalah 1. Menentukan tujuan bisnis yang akan dibangun. Hal pertama yang perlu dilakukan untuk dapat membuat rancangan bisnis yang ideal adalah dengan menentukan tujuan bisnis yang dibangun terlebih dahulu. 2. Melakukan riset terkait bisnis yang akan dijalankan. Langkah berikutnya yang perlu kamu lakukan dalam mengembangkan ide dan peluang usaha adalah dengan melakukan riset. Carilah informasi yang sebanyak-banyaknya terkait dengan bisnis yang akan dijalankan. 3. Mempelajari kompetitor. Sebagai pembisnis, kamu perlu mempelajari siapa kompetitor yang harus dihadapi. Dari sana, kamu juga dapat memahami bagaimana kompetitor menjalankan bisnis mereka. Strategi pemasaran apa yang mereka gunakan untuk dapat menarik perhatian orang, berapa keuntungan yang didapat setiap bulannya, dan masih banyak lagi. Yang keempat yaitu melakukan kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran sangat penting untuk dilakukan agar bisnis yang akan dijalankan dapat dikenal oleh lebih banyak orang. Kamu dapat melakukan berbagai macam kegiatan pemasaran. Yang kelima yaitu meningkatkan kualitas sumber daya. Pengembangan usaha tidak akan lepas dari peningkatan kualitas sumber daya perusahaan, baik itu bahan baku atau sumber daya manusia. Karena semakin berkualitas bahan baku pembuat produk kamu dan semakin ahli sumber daya manusia perusahaanmu, maka kamu dapat menjalankan usaha dengan lebih baik. Yang keenam yaitu melakukan inovasi produk. Inovasi produk erat kaitannya dengan pengembangan usaha. Perusahaan yang tidak dapat melakukan inovasi biasanya akan kalah dari kompetisi. Untuk dapat melakukan inovasi produk, kamu bisa mulai dengan mendengarkan keluhan atau masukan dari konsumen kamu. Selain perusahaan, pengguna produk kamu adalah pihak yang sangat mengerti kelebihan dan kelemahan produk kamu.